tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Balik lagi ya kan sama kita bertiga dan pastinya Jar, tadi ada pertanyaan yang belum kejawab ya kan sama Bunda. Tadi Fajar nanya, kenapa Bun sampai sekarang masih bertahan? Apa alasannya? Bertahan apa nih? Karena udah dipoligami, sudah tahu dipoligami, tapi masih bertahan. Jadi gini, dulu itu kan kasusnya anak-anak masih pada kecil-kecil ya, gitu. Anak-anak masih membutuhkan saya dan ayahnya. Jangan sampai anak-anak tuh masih pada kecil-kecil, ayahnya di mana, saya di mana, gitu kan. Dan saya melihat pada saat itu memang kalau saya pisah pada saat anak-anak masih pada butuh, kayaknya saya ego banget ya. Iya. Ego gini, kok kayaknya saya pengen menang sendiri gitu loh. Pengen menang cari kebahagiaan sendiri, tapi anak nih tidak terarahkan gitu loh. Gak keurus gitu ya? Gak keurus lah. Walaupun mereka ada si mbaknya atau gimana, tapi kan minimal kan kita sebagai ibu yang harus terus ngedampingin mereka, harus terus meluk mereka pada saat kita sedih pun jangan sampai air mata kita dilihat sama mereka gitu loh. Jadi pada saat itu saya di depan anak-anak, di depan keluarga, berusaha untuk semampu saya ceria, berusaha semampu saya nggak mau nangis depan mereka gitu, walau terluka ya. Gitu. Waduh, itu maksudnya itu pasti berat banget ya. Oh berat banget, berat banget. Hanya orang-orang tertentu yang bisa kali ya. Karena menahan ego sendiri untuk masa sedih, depan. Semuanya. Gitu. Tapi kalau tanggapan orang tua di saat Pada saat itu ya. poligami, Waktu tahu Bunda di poligami gimana? Ya orang tua sih kecewa, sedih gitu loh. Kok maksudnya waktu nikah ini kan Bangkil belum jadi apa-apa gitu loh. Dan sebegitunya saya bisa nerima beliau kan pada saat itu kan. Gitu. Seneng bareng. Tiba-tiba sudah up, kok anaknya diginiin gitu ya. Sempat agak marah, tapi kan saya kasih pemasukan lagi. Jangan sampai orang tua saya membenci kan gitu. Karena posisinya saya masih sayang lah sama Bangkil pada saat itu ya. Jadi saya bilang, Mama sama Bapak doain aja supaya rumah tangga Emma baik-baik, saya bilang gitu. Doain supaya nggak ada keributan walaupun Emma dipoligami. Ya memang ini berat buat Emma jalanin, saya bilang gitu. Tapi ya itu tadi selama Emma masih bisa untuk berjalan, selama masih bisa menghadapi, Emma hadapi. Nanti kalau Emma udah nggak kuat, Emma bakalan ngomong kok, saya gitu. Masya Allah. Gitu. Wow, aku malah aku yang mendengar. Maksudnya gini, mungkin baru kali ini aku ngelihat bahwa ternyata perjuangan seorang perempuan tuh nggak cuma hanya dalam mengurus anak, tapi juga harus semuanya ada di Bunda ini. Apalagi aku dengar ceritanya, wah, sampai Jar, ya Allah. Iya emang struggle banget gitu, kuat banget. Aku kan ini Bun, kalau aku dari yang bisa dibilang orang tuanya cerai, gitu. karena emang udah nggak bisa dipertahankan. Nah, kalau aku dari sisi anak tuh Bun tetap ngerasa kalau, aduh kenapa sih harus terjadi sama keluargaku? Kok nggak bisa kayak keluarga yang lain? Terus anak-anak tuh pernah nggak sih Bun bilang ada ke Bunda itu yang nomor 3. Nomor 3, yang terakhir berarti. Enggak, yang nomor 3. Kalau yang terakhir kan kebetulan yang nomor 4 diasuh sama tante saya dari umur 5 bulan. Jadi dia udah kehidupannya sudah di sana ya, dia nggak mau, maksudnya nggak terlalu lah gitu. Kalau yang nomor 3 ini kan dia memang kondisi apa ya? Oh, juga nggak bisa. Iya. Apa ya? Yang ketiga ini kan memang kondisinya dari dia lahir sampai besar gini kan dia sudah tahu ayahnya sudah punya istri gitu kan. Dan yang ketiga kan memang jarang mendapatkan kasih sayang dari ayah. Jadi pada saat ayahnya bilang udah nggak bisa bertahan dengan saya, sampai dia bilang, ya bisa nggak ya bertahan sama Bunda tuh sedikit lagi ya. Sampai dia menunjukkan tangannya seperti ini. Sampai ayahnya bilang, nggak bisa Dek gitu. Ya tolong dong ya, lihat di kita, katanya gitu. Sedikit lagi ya ngomong gitu. Sampai abangnya bilang, abangnya anak saya pertama,
Adek jangan dipaksa. Kalau memang ayah sama bunda udah nggak bisa, jangan dipaksa. Nanti kita bisa melihat malah nanti jadi ribut, sering ribut gitu. Mungkin bunda sama ayah punya keputusan yang seperti ini sudah dipikir matang-matang gitu. Anak saya kan memang udah 21 tahun sudah dewasa ya pikirannya. Tapi kan aku nggak bisa, yang nomor 3. Aku takut dibully sama teman-teman. Bilang gitu. Saya bilang, enggak lah dek, ayah masih tetap kok merhatiin kok. Saya bilang gitu. Ya seperti itulah. Cuman akhirnya karena ayahnya masih pulang kan, masih nengok gitu. Ya dia sih sekarang ini udah cukup ngerti ya, nggak daripada nggak kemarin-kemarin gitu kan. Dia cuman pesen, ayah tolong ya, mentang-mentang udah cerai, jangan putus begitu aja. Ayahnya janji sih sama anak-anak, enggak dek gitu. Mudah-mudahan ayah masih terus maksudnya masih terus komunikasi dengan kalian, dengan bunda. Bun, kira-kira mohon maaf nih maksudnya, menurut Bunda Rohimah sendiri arti pernikahan dan kesetiaan itu seperti apa sih, Bun? Kalau arti pernikahan itu kan dua sifat yang jadi satu ya. Pernikahan itu harus menerima semua kelebihan, kekurangan apapun itu. Gitu. Kalau kesetiaan itu kan bagaimana dia bisa sama kita tuh bisa memperlihatkan kesetiaannya dia. Baik itu dari segala kekurangan itu sendiri, dari segala kelebihan itu sendiri. Tapi kalau memang itu sudah tidak ada kan kita juga tidak bisa memaksa kan gitu. Ya itu aja sih. Mungkin ya yang baik-baik aja lah. Jangan pernah memaksakan sesuatu kalau memang kita tidak kuat lagi gitu. Dibanding kita merusak diri sendiri pada akhirnya ya bertahan. Semoga dilancarkan Bunda Rohimah sama anak-anaknya ke depannya nanti ya. Tapi mungkin Bunda belum pernah ngomong ada kata-kata yang mungkin Bunda mau sampaikan ke anak-anak Bunda. Sekarang Bunda boleh Bunda gimana mau buat anak-anak ya, buat anak-anak, harapan Bunda, keinginan Bunda, coba Bunda ungkapin di sini. Ya untuk anak-anak Bunda, walaupun Bunda sama ayah udah berpisah, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang soleh, soleha, tetap jalanin apa menurut kalian yang terbaik, dan doakan ayah sama Bunda untuk yang baik-baik aja. Insya Allah kok doa kalian yang terbaik untuk orang tua kalian, insya Allah akan diijabah sama Allah. Amin. Jangan melakukan hal yang enggak, udah itu aja sih. Pesan orang tua tuh sebenarnya nggak banyak ya Jar ya harapannya. Simple aja gitu. Jangan musuhin orang, jangan macam-macam, jadi anak yang baik gitu ya Jar ya. Angel katanya, Bun, sebelumnya kemarin Mbak Eva tuh pernah kita undang ke Curcol Kuy. Kita ada VT-nya nih sedikit. Katanya juga dia sudah pernah ketemu sama Bunda untuk ngobrol hati ke hati. Kita lihat dulu sebelumnya. Boleh. Ternyata setelah saya ketemu Bunda Rohimah, dia punya sesuatu yang memang kayak membuat saya sadar, membuat saya paham, dan membuat saya harus mengerti dan mengambil keputusan. Memang itu berat. Saya bilang, kayak gitu saya harus mempertaruhkan. Bunda Rohimah kan tadinya mau dipoligami. Buktinya terbukti dong dengan adanya wanita kedua, yaitu Maggie, istri keduanya Mas Kiwil. Singkat cerita, ketika aku memutuskan nikah sama Mas Kiwil, kami pikir Bunda Rohimah masih mau dipoligami seperti sebelumnya. Tapi setelah itu terjadi dan pernikahan kami kecium sama publish ke media dan lain sebagainya, di luar dari dugaan kita, ternyata Bunda Rohimah bilang dia nggak mau dipoligami lagi. Itu Bun, jadi kemarin Mbak Maggie emang sempat datang, kita undang ke sini. Mbak Eva, ke sini untuk tanya-tanya ya kan. Dan terakhir katanya lewat cuplikan itu Mbak Eva udah ngomong hati ke hati sama Bunda.
katanya Bunda udah nggak mau lagi di poligami. Iya. Makanya dia juga ngerasa akhirnya mundur dari pernikahannya bersama Mas Kiwil itu. Iya. Jadi waktu tanggal 5 Januari, itu kan sebelum tanggal 5, Eva ada telepon saya. Iya. Gitu, dia bilang, Bun, bisa nggak kita ketemuan? Oh ya udah, ayo, saya bilang gitu. Tapi kita nanti ketemuan jangan ribut ya, Bun, dia bilang gitu. Oh enggak, saya nggak akan ribut. Yang penting kita ketemuan dulu, kita ngobrol dari hati ke hati. Nanti terjadi gimana ya, kita serahin aja sama Allah, saya bilang gitu. Tanggal 5 ketemu sama Eva. Ya kita ketemu baik-baik ya, nggak ada yang namanya saya harus ribut atau saya jambak, itu nggak ada. Saya nggak pernah kayak gitu, dari yang dulu juga saya nggak pernah kayak gitu. Kelihatan Bun dari ngobrol Iya. ini juga Bunda orangnya mah ya Gitu. Jadi pas ketemu itu, saya bilang, kamu kenapa kau mau nikah dengan suami saya? Padahal kamu kan tahu Mas Kiwil itu masih ada istrinya. Ya dia bilang, ya pokoknya curhat lah antara dia sama Bang Kiwil tuh nikah kenapa-napa gitu. Nah terus saya bilang, sekarang gimana maunya kamu? Mau lanjut atau mau mundur? Saya bilang gitu. Kalau kamu lanjut, saya mundur. Saya bilang gitu. Kalau kamu mundur, nanti saya akan pertimbangkan lagi. Saya gituin kan. Kata Eva, Bun, setelah saya curhat sama Bunda, ternyata Bunda memang sudah tidak mau dipoligami. Ternyata Bunda memang sudah tidak mau untuk bersatu dengan istri-istrinya Bang Kiwil gitu kan. Maaf saya banyak salah. Pokoknya dia menyatakan kalau dirinya dia itu salah gitu. Akhirnya saya bilang, berarti gimana kamu maunya? Saya mendingan mundur deh, Bun. Dia bilang gitu. Saya juga perempuan. Saya tahu posisi Bunda seperti apa, gitu kan. Jadi ya maafin saya, kata dia. Maafin kesalahan saya. Ya saya kan kalau orang udah ngomong kayak gitu, saya juga nggak tega kan. Ya saya peluk. Saya bilang saya minta maaf juga. Saya tidak memaksa kamu ya Eva untuk mundur. Oh enggak Bunda, ini kemauan saya. Masya Allah. Karena saya melihat Bunda kayaknya saya malah lebih tertarik di Bunda untuk terus bertahan dengan Bang Kiwil, kata dia gitu. Saya bilang, makasih kalau kamu punya pengertian begitu. Ya kita sama-sama perempuan, sama-sama memang pada saat itu sakit hati atau gimana gitu ya. Saya orangnya juga gini, kalau dia sudah minta maaf ya kenapa saya nggak memaafkan? Allah aja memaafkan kan gitu. Jadi ya saya maafkan, saya rangkul dia, dan dia merasa bersalah, dia nangislah sama saya. Itu aja sih. Berarti Bunda nggak pernah ini ya Bun ya? Maksudnya apakah sebelumnya juga istri-istrinya Mas Kiwil semua datang ke Bunda untuk ngomong? Sama. Malah justru kan sebelum Eva kan ada yang di Bandung kan. Waktu yang di Bandung itu malah saya datengin kan. Karena saya maksa Bang Kiwil. Karena itu kan sudah tercuat tuh di Lambe Turah kan di Bandung. Benar. Saya temuin dia nggak mau ngaku malahan kalau yang di Bandung ini. Oh gitu. Malah mau ngaku itu setelah kejadian saya ketemu sama Eva tanggal 5. Jadi tanggal 8 dia baru ngaku kalau dia istrinya Bang Kiwil. Oke, iya Bun. Gitu. Mungkin habis ini kita break sebentar. Iya, boleh. Nanti kita akan balik lagi. Yes. Kita ngobrol-ngobrol, kita tes kejujurannya Bunda Rohimah. Benar. Jangan kemana-mana, tetap di Curcol Kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan.